Mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas. Jadi perkenalkan, nama saya Taufik. Senang bertemu denganmu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Apakah baik-baik saja? Baik, Pak Taufik. Nama saya Gabriel. Saya seorang mahasiswa semester 5. Baik Ria. Bagaimana dengan kuliah kamu? Apakah lancar? Sejauh ini kuliah saya berantakan, Pak. Tidak teratur, nilai rusak. Padahal tujuan pertama saya adalah kuliah untuk datang ke sini. Bolehkah kamu menceritakan apa kesulitan kamu sehingga membuat kuliah kamu itu tidak teratur dan berantakan? Saya merasa kesusahan mengatur waktu, baik untuk perkuliahan dan juga organisasi, Pak, karena saya lagi ikut organisasi. Oh, jadi itu alasan kamu terlihat lelah dan agak cemas ya. Apakah kamu merasa kewalahan kebelakangan ini? Iya, Pak, saya merasa kewalahan akhir-akhir ini. Oke. Bisakah kamu menceritakan lebih jauh tentang kewalahan itu? Saya merasa tidak bisa mengatur waktu saya, sehingga tugas menumpuk, lalu kegiatan organisasi juga jadinya saya merasa panik, gelisah karena tugas-tugas di kampus belum selesai, organisasi harus terbengkalai, gitu. Jadi permasalahan kamu kenapa kewalahan itu karena sulit mengatur waktu antara tugas kuliah dan kegiatan organisasi. Apakah benar begitu? Iya, Pak. Saya sekarang tuh jadi sering begadang, hidup saya tidak teratur sehingga tugas saya jadi numpuk. Pokoknya gitu loh. Kalau begitu, intinya sekarang kamu kesulitan manajemen waktu sehingga tugas kamu terlambat dan waktu istirahat terganggu. Apakah benar begitu? Iya, Pak, benar, Pak. Oke, saya mau tanya, apa sih menurut kamu penyebab utama kamu sulit mengatur waktu? Kayaknya menurut saya sering menunda. Tapi kalau ada kegiatan organisasi, saya langsung ikut meski tugas saya belum selesai. Jadi saya tunda-tunda tugas. Saya lebih memilih organisasi, gitu, Pak. Baik, Tapi saya rasa saya kelelahan sendiri, Pak. kamu merasa kelelahan. Baik, jadi masalah yang sudah jelas adalah kamu mengalami kesulitan mengatur prioritas sehingga tugas dan aktivitasmu bertabrakan. Apakah ini sesuai dengan perasaan? Iya, Pak, saya merasakan. Oke. Sekarang saya ingin tahu bagaimana biasanya Gabriel membagi waktu dalam satu hari. Saya tuh mengerjakan sesuatu yang terlintas di pikiran saya. Saya nggak ada kayak bilang mengerjakan ini dulu, mengerjakan ini. Nggak, saya kayak semua harus saya kerjakan. Nggak ada difokuskan satu. Jadi apa yang terlintas itu yang saya kerjakan. Tapi nanti setelah saya kerja belum selesai, terlintas lagi, saya kerja itu lagi, kayak gitu. Terus bagaimana menurutmu pola seperti itu mempengaruhi kegiatanmu, Gabriel? Udah jelas, Pak. Jadi amburadul, tugas-tugas menumpuk belum selesai, organisasi jadi tidak jalan juga. Saya nggak aktif di organisasi karena ada tugas. Terkadang saya lebih pilih organisasi, tugas yang menumpuk, jadi saya pilihnya gitu. Oke, saya memahami itu dan sepertinya kamu tahu bahwa pola tanpa perencanaan membuat semuanya kacau. Begitu kan menurutmu? Iya, Pak, saya memahami itu. Tapi gimana ya? Saya susah untuk memulai. Jadi kamu kesulitan untuk memulai. Jadi menurutmu apa yang paling kamu butuhkan untuk sekarang nih, Gabriel, untuk memulai
mulai mengatur waktumu? Mungkin saya butuh jadwal, tapi saya tidak tahu Pak cara membuat ini gimana. Oke, saya senang kamu terbuka. Menurutmu, bisakah kamu mencoba menyusun prioritas sederhana? Semisal kamu menyimpan prioritas yang paling penting itu di prioritas utama, lalu yang prioritas yang sedang-sedang, lalu ada prioritas terakhir. Kamu bisa membagi itu, dan kamu akan memulai dengan tugas yang paling penting. Baik Pak, saya bersedia, saya bisa. Tapi gimana? Mungkin saya butuh bantuan Bapak untuk membimbing saya untuk membuat semua itu Pak. Bagus sekali. Apakah kamu bersedia membuat perencanaan kecil untuk 1 minggu ke depan? Saya bersedia Pak. Baik. Biasanya, apakah kamu pernah membuat daftar tugas sebelumnya? Daftar tugas. Iya, saya pernah buat Pak, tapi nggak konsisten. Kalau begitu, berarti kesimpulan sementara kita, kamu akan membuat jadwal harian dan menuliskan prioritas tugasnya dulu. Apakah kamu setuju? Iya Pak, saya setuju. Oke, bagaimana perasaan kamu setelah kita berbincang? Saya lebih merasa ringan, lebih merasa tenang, dapat opsi yang saya mau, kayak jawaban dari yang saya keluhkan kemarin. Saya bingung mau gimana, tapi setelah ketemu Bapak saya udah ada sedikit solusi lah yang membuat saya lebih tenang gitu. Oke, pertanyaan saya, apa kesimpulan akhir yang kamu dapatkan dari pertemuan ini, Gabriel? Saya harus memulai mengatur waktu dengan cara membuat jadwal-jadwal sederhana yang tadi Bapak sebutkan. Prioritas mana yang harus utama, prioritas mana yang tidak terlalu penting itu di kedua, dan yang lain-lainnya di prioritas ketiga. Sangat baik. Baik, kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk melihat perkembanganmu bagaimana di sana. Iya Pak, saya setuju Pak. Apakah pertemuan ini dapat kita akhiri? Baik Pak, terima kasih banyak Pak sebelumnya waktunya dan solusi-solusi dari apa yang saya cemaskan selama ini. Terima kasih, senang kamu sudah datang ke sini. Semoga perkembanganmu kelihatan di minggu depan. Amin Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.